Konsekuensinya apa? Ideologi yang sudah itu harus tinggalkan. Kalau belum ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut, orang yang kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Pancasila merupakan salah satu dasar yang dibangun dan telah disepakati bersama sejak negara Indonesia ini merdeka. Dan tentunya bagi seorang penguasa yang pernah menjabat di negara ini memiliki sebuah kewenangan dan juga tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ideologi tersebut. Dan salah satu pimpinan yang pernah menjabat cukup lama, hampir kurang lebih 32 tahun, adalah Bapak Soeharto. Tentunya beliau sebagai bapak pembangunan memiliki sebuah saran dan juga strategi untuk mengawal ideologi Pancasila ini agar tetap terjaga kemurniannya serta menghalau ideologi-ideologi luar yang berusaha masuk di negara Indonesia. Cus, kita lihat bersama, yuk. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini dengan sendirinya harus kita terima sebagai ideologi banyak kita juga. Yang berarti bukan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat. Konsekuensinya kan begitu. Ya, semua terima. Oke. Kalau kemudian dengan demikian kita terima Pancasila dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur dan Pancasila. Kalau demikian, ini harus konsekuen. Konsekuensinya apa? Ideologi yang sudah anut itu harus ditinggalkan. Kalau belum bisa meninggalkan, saya katakan sudah diparkir aja dulu. Sekarang kita ngalih kendaraan pada ideologi Pancasila. Satu, semua lantas menerima. Oke, lewat menerima. Nah, sekarang dengan dasar daripada Pancasila itu kita dan juga menjadi pandangan hidup sesuai dengan Pancasila. Tentu kita harus menelaah sekarang cita-cita kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan Pancasila, berarti cita-cita kehidupan daripada manusia yang percaya kepada Tuhan. Mana kehidupan kita itu di mana? Atas dasar daripada fakta. Kalau saya mengatakan bahasanya ilmu kasunyatan, kenyataannya itu gimana? Kehidupan kita. Saya mengatakan kita semuanya toh bisa membenarkan dan tidak akan membohongi kalau kita itu pertama hidup di alam purwa, ada di kandungan itu kan sama 9 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua di alam madya, di dunia ini hanya sebentar, akhirnya akan meninggalkan, kita akan di akhir nanti kan itu kehidupan kita dulu. Dan berarti cita-cita hidup kita itu dengan sendirinya harus memperoleh kesejahteraan di dunia juga kebahagiaan di akhirat nanti. Sedangkan di akhirat apa? Bekal kita itu apa? Bekal kita kan amal. Kedudukan tidak bisa kita bawa, harta benda tidak bisa bawa, istri yang cantik tidak bisa kita bawa. Begitu pula daripada laki yang ganteng juga tidak bisa dibawa. Terus hanya amal. Amal berarti dalam rangka kita memenuhi kehidupan di dunia itu. Lah kehidupan di dunia di sampingnya dunia sama akhirat apa? Kebutuhan manusia di dunia ialah kebutuhan lahir dan batin, spiritual dan material. Kan itu sebetulnya. Jadi demikian, sekarang tinggal kita membuat program untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, lahir maupun juga batin. Jadi sekarang berlomba kita membuat program untuk dapat mewujudkan kehidupan itu. Ya, semua diterima. Nah, kalau memang demikian, jelasnya itu lahir batin. Tentu ada yang mau menonjolkan itu kebutuhan lahir aja. Tapi jangan menimbalkan batinnya. Material spiritualnya tetap. Juga akan menonjolkan spiritualnya, jangan meninggalkan materialnya. Nah, semua diterima. Kalau sudah begitu, kan gampang.
Dari 9 partai itu kan tinggal kelompok 2 saja, mana yang materi spiritual, mana spiritual material. Direnungkan benar. Karena masalahnya bukan ideologi, tapi program memenuhi daripada kehidupan kita di dunia ini. Kemudian, nah sekarang siapa yang akan spiritual material? Tentunya partai agama itu yang akan menonjolkan spiritual, tapi jangan meninggalkan material. Gitu. Tanya kita lihat bahasanya partai agama adalah partai Islam, yang macam-macam tadi itu ada NU, lantas Parti, lantas PSI dan sebagainya, itu ngelompok dalam spiritual material. Nah sekarang yang kemudian nasionalis dalam material spiritual. Saya tanyakan sekarang dari Katolik sama Kristen mau masuk mana? Kalau mau masuk spiritual ya bersama-sama dengan yang Islam. Wah enggak, enggak satu-satunya tempatnya hanya materi spiritual dengan nasionalis. Ya sudah di situ aja. Oke. Ya itu penting. 9 partai kemudian menjadi kelompok. Sudah menerima, kemudian lantas sekarang mereka tanya, Golkar di mana? Nah, saya mengatakan Golkar itu tidak mengutamakan mana aja, tapi keseimbangan daripada spiritual material ini. Gitu. Inilah yang selalu kita ingin mempersoalkan keseimbangan hidup kita, dunia akhirat, materi spiritual itu. Ini Golkar. Dan kita akan buat program daripada kehidupan yang seimbang, itu di dunia maupun juga di akhirat itu. Saran beliau terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dan tidak sama dengan ideologi Pancasila ini, yakni memarkirkannya, ya katanya memarkirkannya seperti halnya motor, agar tujuan dari bangsa ini segera terwujud, yakni keadilan sosial. Dan strategi beliau untuk menjaga dan juga mampu mengontrol adanya ideologi-ideologi luar yang memang dianggap tidak selaras dengan ideologi Pancasila adalah dengan menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia, di mana pada masa itu ada 9 partai yang kemudian dijadikan menjadi 3 partai saja, yakni hanya ada Golkar, P3 dan juga PDIP, agar upaya pemerintah untuk mengontrol kelompok-kelompok yang memang tidak sejalan dengan Pancasila ini lebih mudah. Lantas bagaimana langkah Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berkuasa untuk menghalau dan juga melawan ideologi-ideologi luar yang saat ini sedang merambah Indonesia? Cus, kita lihat bersama dulu. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Ya, tanggapan beliau terhadap para kelompok yang memang tidak sejalan dengan Pancasila adalah Pancasila ini merupakan sebuah final dari ideologi bangsa Indonesia yang tidak boleh diganggu gugat, sehingga adanya kelompok-kelompok yang memang tidak sepakat dengan adanya Pancasila ini segera digebuk, termasuk Partai Komunis Indonesia. Dan di antara 2 tokoh atau bapak negara ini, keduanya ini sama-sama pernah membubarkan partai. Bapak Soeharto pernah membubarkan Partai Komunis Indonesia yang memang pada masa itu ingin merubah ideologi Pancasila ini menjadi ideologi komunisme. Sementara Bapak Presiden Joko Widodo juga pernah membubarkan salah satu organisasi masyarakat yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia, karena upayanya untuk merubah Pancasila ini menjadi khilafah,
karena memang tidak sepakat adanya demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga kelestarian Pancasila ini. Jangan semuanya itu disalahkan kepada pemerintah, karena sangat tidak mungkin sekali pemerintah itu untuk mengawasi seluruh masyarakatnya dalam ideologi-ideologinya. Tetapi kita juga membantu pemerintah untuk melakukan sebuah pengawasan dan juga mengawal Pancasila ini agar tetap terjaga kelestariannya. Ingat, menjelang musim pemilu, musim pilpres, pilkada, apalagi di bulan September ini, isu PKI dan khilafah ini menjadi sebuah perbincangan politik untuk mempropaganda dan juga mengarahkan opini publik terhadap salah satu atau masing-masing kelompok. Oleh karena itu, jangan sampai terkecoh dengan ocehan-ocehan mereka yang ingin mempropaganda kita. Karena sejatinya kesadaran masyarakat itu lebih utama daripada kesadaran seorang penguasa. Kekuatan rakyat itu lebih luar biasa daripada kekuatan seorang penguasa. Karena di Indonesia, pimpinan tertinggi pada masanya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 1 ayat 2, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga kelestarian Pancasila ini agar tidak diusik oleh oknum-oknum yang ingin membubarkan atau ingin merubah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Cukup sekian video kali ini, akan ada video-video lagi yang lainnya. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita akan bertemu lagi tetap di channel Nawawi Kembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kembut.